Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Muhammad Nurdin dalam channel Manasik Haji Gratis. Semoga Anda bisa mengikutinya dengan baik, dan kepada para yang netizen yang baru datang, saya ucapkan ahlan wa sahlan. Selamat berjumpa. Mudah-mudahan Anda tidak ketinggalan dengan video berikutnya dengan cara subscribe dan like and share. Baik. Pada kali ini saya akan membahas sebuah topik yang menarik, yaitu tentang hari Tasyrik ya. Mungkin secara umum kita sudah paham hari Tasyrik, namun barangkali ada baiknya kita lebih paham tentang lebih mendalam ya. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 203, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. Artinya, dan berzikirlah dengan menyebut Allah dalam beberapa hari yang berbilang. Barang siapa yang ingin cepat berangkat dari Mina setelah 2 hari, maka tidak ada dosa baginya. Dan barang siapa yang ingin menangguhkan keberangkatannya dari 2 hari itu, maka tidak ada dosa pula baginya, bagi orang yang bertakwa. Dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa kamu akan dikumpulkan kepadanya. Para jamaah haji yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin, para netizen yang berbahagia. Pengertian dengan fi ayyamin ma'dudat ya, yaitu hari-hari yang berbilang. Ini ada beberapa tafsiran. Di antaranya adalah yang masyhur Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan yang dimaksud dengan hari-hari berbilang yaitu hari-hari tasyrik ya. Hari-hari tasyrik yang kita kenal yaitu 3 hari setelah hari raya Idul Adha, yaitu tanggal 11, 12 dan 13. Meskipun ada tafsiran lain, tetapi ini bukan berkaitan dengan ayat ini, tapi berkaitan dengan surat Al-Hajj ayat 28, yaitu ayyamul ma'lumat ya, hari-hari yang maklum, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Nah, tentu ini tidak kita bahas ya. Yang kita bahas adalah tasyrik. Nah, firman Allah yang berbunyi wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, dan berzikirlah dengan menyebut Allah dalam beberapa hari yang berbilang. Ikrimah mengatakan yakni mengumandangkan takbir pada hari-hari tasyrik seusai melaksanakan salat wajib, yaitu mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan ini sudah kita praktekkan ya. Kita di Indonesia sudah mempraktikkan takbiran di hari-hari tasyrik ya. Nah, kemudian riwayat Imam Ahmad dari Uqbah bin Amr, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, Yaumu Arafah wa yaumun nahr wa ayyamut tasyriq aiduna ahlal Islam wa hiya ayyamu akli wa syurbin. Hari Arafah, hari kurban, dan hari-hari tasyrik adalah hari-hari raya kita umat Islam. Dan hari-hari itu adalah hari makan dan minum ya. Jadi ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya, di mana setelah Rasulullah menyebutkan tentang hari Arafah yaitu tanggal 9, di mana para jemaah haji wukuf. Kemudian hari kurban yaitu tanggal 10, yaitu hari raya Idul Adha. Kemudian Rasulullah menutup dengan kalimat dan hari-hari tasyrik adalah hari raya umat Islam. Di mana hari tasyrik itu adalah hari makan dan minum ya. Jadi di sini kita sudah bisa menyimpulkan bahwa hari tasyrik yaitu ada 2 pengertian, yaitu hari makan dan minum. Artinya kita diharamkan berpuasa. Dan hari tasyrik adalah hari-hari mengingat Allah, berzikir kepada Allah, yaitu dengan mengumandangkan takbir. Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Nubaisyah Al-Huzali, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, ayamu tasyrik, ayamu akli wa syurbin wa zikrillah. Nah, ini kesimpulannya ya.
Hari-hari tasyrik adalah hari-hari makan, minum, dan zikir kepada Allah. Jadi hadis dari Imam Ahmad ini menunjukkan kesimpulan bahwa hari-hari tasyrik adalah hari-hari makan, minum, dan berzikir kepada Allah. Dan ternyata hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Di samping Imam Ahmad juga Imam Muslim. Telah disebutkan sebelumnya hadis Jubair bin Mut'im, Arafatu kulluha mauqif wa ayyamut tasyrik kulluha zabhun. Seluruh Arafah adalah tempat wukuf. Jadi areal Arafah, ya, areal Arafah tentu ada batas-batasnya, ya. Ada penandanya, ya, ada rambu-rambunya bahwa ini loh batasnya Arafah, yang sebelah sini Arafah, yang sebelah sini tidak, ya. Ya tentu ada batasnya. Seluruh Arafah adalah tempat wukuf. Jadi para jemaah haji bisa wukuf di mana saja, yang penting masih dalam areal Arafah. Yang penting tidak keluar dari garis batas Arafah. Wa yaumut tasyrik, dan hari tasyrik seluruhnya adalah waktu penyembelihan kurban. Ya. Jadi di hari-hari tasyrik kita masih diperbolehkan untuk memotong hewan kurban. Siapa tahu di antara Anda ada yang tidak sempat berkurban pada hari raya Idul Adha, maka boleh hari tasyriknya, yaitu tanggal 11, boleh tanggal 12, dan boleh tanggal 13. Jadi tanggal 10, 11, 12, dan 13 itu adalah hari-hari penyembelihan kurban. Ya, yang penting jangan melewati tanggal 13 maghrib. Kalau tanggal 13 maghrib, maka itu sudah keluar dari hari tasyrik. Ini hadis Jubair bin Mut'im. Dan telah disebutkan juga dalam hadis Abdurrahman bin Ya'mur ad-Dili, wa ayyamu mina salasah faman ta'ajjala fi yawmaini fala isma alaih wa man ta'akhkhara fala isma alaih. Hari-hari bermalam di Mina atau mabit di Mina, ya, menginap di Mina mulai dari malam 11, malam 12, dan malam 13. Hari-hari bermalam di Mina adalah 3 hari. Barang siapa yang menyegerakannya dalam 2 hari, maka tidak ada dosa atasnya. Dan barang siapa mengakhirkannya sampai 3 hari, maka tidak ada dosa atasnya. Jadi inilah yang di dalam manasik haji kita kenal dengan istilah nafar awal dan nafar sani, ya. Jadi bagi yang mengambil nafar awal, berarti dia menginap di Mina atau mabit di Mina cukup 2 malam, ya, malam 11 dan malam 12. Kemudian bagi yang mengambil nafar sani, maka dia bermalam atau mabit di Mina 3 malam. Malam 11, malam 12, dan malam 13. Dan dua-duanya diperbolehkan, ya. Adapun pahalanya kita serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yakinlah Allah tidak mungkin akan memberikan pahala yang sama bagi sesuatu yang lebih berat, ya, pengorbanannya. Tentu Allah Maha Adil, ya, akan memberikan pahala yang berlebih kepada orang-orang yang pengorbanannya lebih berat, ya, kecuali ada uzur syar'i, misalnya sakit atau lemah, jompo, dan lain-lain, ya. Tetapi kalau sama-sama sehat walafiat, sama-sama kuat, sama-sama gagah, sama-sama sterek, tentu pahala yang menginap 3 malam dengan yang menginap 2 malam tentu tidak akan sama, ya, karena Allah sangat adil, ya. Bahkan ada ucapan atau ada semacam istilah dari para ulama, ya, al jaza min jinsil amal, ya. Jadi pahala itu setara dengan amal, ya. Jadi amalnya sedikit tentu pahalanya sedikit. Amalnya banyak, lelahnya banyak, pengorbanannya banyak, tentu pahalanya lebih banyak. Apakah sama orang yang berkorban dengan seekor sapi yang gemuk, sehat walafiat dengan seekor sapi yang kurus? Tentu tidak sama, ya. Bahkan kalau sangat kurus maka kurbannya tidak diterima. Kalau sangat-sangat kurus, ya, sangat-sangat kurus atau sangat sakit atau buta atau pincang, ya, itu jelas termasuk persyaratan kurban yang ditolak. Nah, jadi itu tentang nafar awal dan nafar sani. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah bersabda, "Ayyamu tasyrik ayyamu tu'min wa zikrillah." Hari-hari tasyrik adalah hari makan dan berzikir kepada Allah, ya. Jadi jelas dari beberapa riwayat yang sangat banyak ini, baik yang riwayat Imam Muslim, Imam Ahmad,
itu menunjukkan bahwa hari tasyrik adalah hari makan dan minum, artinya kita diharamkan puasa dan hari berzikir kepada Allah. Jadi bagi jamaah haji juga berzikir ya selama perjalanan menuju Jamarot, mau melontar jumroh tiga jumroh, melontar 3 jumroh, maka dia diperintahkan untuk sambil bertakbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya. Kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan, bahwa sesungguhnya perbuatan atau ibadah tawaf, ibadah sa'i dan melontar jumroh semuanya adalah dalam rangka zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, "Innama ju'ilat tawafu bil baiti was-sa'yu bainas Safa wal Marwah wa ramyul jimari liiqamati zikrillah azza wa jalla." Hanya saja disyariatkannya tawaf di Baitullah, sa'i antara Safa dan Marwa, dan pelemparan atau pelontaran jumroh adalah untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.